Halo guys, welcome back to Pria Idaman. Jadi tuh kita kembali berkumpul sebagai satu kelompok, yaitu kelompok pria idaman, untuk memenuhi satu tugas yang diberikan dosen kita, yaitu Ibu Hartina, yang paling cantik, yang paling soleh, yang paling masya Allah, Luar biasa, masya Allah. Gitu. Mungkin teman-teman yang menonton ini bingung, kok orang-orang ganteng ini nggak punya nama? Iya. Oh iya, jadi sebelum kita lebih lanjut ke pembahasan yang lebih dalam, kita mau kenalan dulu nih. Kita ke yang pertama, ada saudara kita yang paling ganteng, teman kita yang paling the best. Silahkan saudara. Oke, Ya, terima kasih kepada saudara. sama-sama. Halo guys, perkenalkan nama saya Raitus atau Soleh. Iya. Umurnya kalau boleh Umurnya, tahu. umur saya? Iya, umurnya. Umur saya itu 21 tahun. 21 tahun. Iya, menuju 22. Menuju 22. Iya. Sekedar info guys ya. Jadi saudara ini adalah yang paling tua di antara kita semua. Iya. Baby face kan? Tapi Iya. baby face Baby banget face ya. banget Udah sekali. banget ya. Luar biasa. Ya, jadi lanjut lagi kita ke yang paling ganteng kedua. Oke, perkenalkan, hai, nama saya Indifferent atau cuek. Nah, umur saya itu masih 18 tahun. 18 tahun. Paling muda Masih muda. Masih muda ya? Iya, masih muda. Bisa 18. Kalau boleh terbilang tahu ini- cepat masuk dulu. Bulan lahirnya tuh bulan berapa? Bulan 11. Bulan 11. Iya. Beda 3 tahun ternyata 2000. kita ya. 2006. 2006, Iya, bulan 6, 11. Bulan 11. Oke lah. Kita lanjut ke saudara selanjutnya. Baik, perkenalkan saya itu introvert atau pemalu, bisa juga dikatakan pendiam. Wah, iya. Umur saya itu 19 tahun. 19 tahun. 19 tahun luar biasa badannya ya. Betul. Iya. Beliau ini Tinggi sudah dan besar. Iya. banget. Wah, tinggi dan Sehat, besar. sehat. Iya. Kalau boleh tahu bulan berapa lahirnya? Saya itu bulan 5. 2006. Iya, 2006 dari 5. Oke, kita lanjut ke diri saya sendiri. Salah satu orang terganteng di dunia, nomor 2. Iya. Betul. Perkenalkan, nama saya Smart, atau bisa dikatakan cerdas, pintar, berpengetahuan. Umur saya ini 19 tahun. Saya itu lebih tua dari ini, lebih muda dari ini. Jadi itu saya berada di tengah-tengah di antara mereka. Kalau kita tua sekali, Oh, ini iya. aja. Aduh. Kita ini tua sekali, jangan mau ikut toh. Nah, jadi umur saya itu 19 tahun. Ulang tahun saya itu di bulan 6 atau bulan Juni. Iya. Jadi mungkin itu saja perkenalan singkat dari teman-teman pria idaman. Jadi tuh hari ini mungkin teman-teman ini bertanya, kenapa sih kita dikumpulkan di sini? Kenapa sih kita buat kayak begini-begini? Baru nama-nama juga kan kayak Nama-namanya kayak bukan apa ya? Nggak asing banget didengar gitu. Iya. Nah, jadi tuh di kesempatan kali ini, video kali ini kita itu akan bahas yang namanya itu labeling atau julukan dari halayak umum kepada kita, baik itu julukan yang baik menurut kita maupun julukan yang buruk. Iya. Gitu. Oh, gitu. Nah, jadi itu seperti itu. Kita mulai dari saudara Ari lagi ya. Kita tetap menjadikan saudara yang paling ganteng ini pertama. Nah, Oh iya, saya lupa. Astagfirullahaladzim, saya Oke. lupa. Nah. Jadi tuh hari ini kita ngumpul itu sudah disponsori sama Pokari. Pokari Sweat dan juga ABC. Gitu ya teman-teman ya. Maaf ya, saya lambat. Ada bisikan dari saudara Ari. Dia bilang itu kita ke saudara Aul dulu lah. Supaya lebih besar badannya, lebih sehat, yang lebih lebih besar. bersemangat kayak gitu. Gitu. Silahkan saudara Aul. Kamu ini biasanya dijuluki apa di kampungmu? Dijuluki apa di masyarakat? Atau lingkungan Oh, kuliah biasanya gitu. dipanggil sebagai apa? Saya itu dijuluki seorang pendiam. Di masyarakat Di seorang pendiam. mata masyarakat. Introvert ya. Iya, introvert. Iya. Karena saya itu bukan karena tidak gaul, tapi saya itu lebih ramah kepada orang-orang yang saya betul-betul yang ku kenal.
Berarti kamu ini nggak mau gitu ya kalau dibilang introvert sama masyarakat. Enggak mau. Nggak mau, Iya. karena kamu itu memang tipikal orang yang akrab kalau betul-betul sama orang yang Sudah sudah kenal. Iya. Iya. Jadi kamu ini tipikal orang yang beradaptasinya butuh waktu yang sedikit lama gitu ya. Betul. Kamu merasa tertekan nggak dengan labeling seperti itu? Tidak terlalu. Tidak terlalu. Terlalu ya. Tapi menekan. Iya, menekan. Kan karena kamu nggak suka dengan labeling itu kan? Betul. Yang dikatakan kamu ini orangnya introvert begini begitu. Padahal bisa Padahal gaul kan kamu juga. bisa gaul juga. Iya, bisa. Iya. Jadi kamu yang kamu mau ini labeling seperti apa terhadap diri kamu ini? Saya ini orangnya ramah. Ramah. gitu. Iya. Terima kasih banyak saudara Aul. Mungkin kita bisa bilang saudara Aul ini adalah seorang yang ramah ke orang yang betul-betul akrab dengan dia. Kayak contohnya teman-teman kita ini, dia itu kita sudah kenal sekitar 1 tahun, baru saudara Aul ini bisa akrab dengan kita. Karena memang tipikal orang seperti itu butuh waktu dalam beradaptasi dengan lingkungannya kayak gitu teman-teman. Jadi kita lanjut ke labeling kita yang kedua, yaitu Iya. indifferent. Silahkan. Nah, jadi nama saya itu indifferent atau cuek. Kenapa bisa di label gitu? Kadang itu orang-orang di luar tuh ngomong, ini kok orangnya cuek banget. Padahal saya ini bisa terbuka, cuman mungkin kalau hubungannya lebih akrab lagi, gitu. Berarti hampir sama juga dengan saudara Aul ya. Iya. Nah, ya, hampir kurang lebih lah. Tapi kalau semisal kondisinya kayak gini nih, kita lagi Gimana ngobrol, kita tentang ngebahas suatu perkara yang ada, terus kamu tuh pengen banget nimbrung, tapi kamu tuh nggak paham gitu loh apa yang mereka bahas, itu nggak termasuk dalam kamu nggak? Cuek yang kayak gimana sih kamu ini sebenarnya? Ini kan cuma label dari orang. Ya. Nah, dia tuh ngomong cuek ke saya. Sebenarnya saya itu juga mau nimbrung juga, Mau nimbrung. mencoba memahami juga, Ya, tuh, mau akrab juga, kan. Tetapi saya tuh kayak butuh waktu gitu untuk memahami. Iya. Hampir sama. Sama lah. Kalau berarti bahasa gaulnya itu lambat loading. Ah, Beliau iya. ini lambat loading, Butuh proses butuh lah. proses Iya. untuk memahami percakapan dari Nah. teman-teman, bukan cuek. Oh gitu. Iya. Kayak ada Ngerti. rasa canggung gitu Nah, lah. canggung. Jadi kalau sudah dilabelin cuek, kita tuh kayak canggung mau nimbrung. Ah. karena Was-was lah, was-was. Kayak Padahal pengen banget Ah. nimbrung gitu kan, tapi kayak punya keterbatasan gitu. betul. Iya. Memang si labeling cuek juga itu kayak menjadi hal yang sangat-sangat menjengkelkan buat kita yang pengen berbaur kayak gitu ya. Ya. Wah, mungkin itu saja dari saudara Furkon. Kita lanjut ke teman kita selanjutnya. Oke, baik teman-teman. Langsung saja. Saya itu Raitus atau bisa disebut dengan Soleh. Masya Allah. Iya, Soleh ya. Soleh. Teman-teman sekalian juga ini Soleh semua ini. Nah, alhamdulillah. Bukan Soleh ya, tapi Soleh. Betul. Iya. Saya itu kenapa dikatakan Soleh sama orang-orang karena saya itu kegiatan saya sehari-hari itu seorang imam. Masya Allah. Beliau ini imam. Ternyata imam. Imam masbuk. Imam sholat lah. Imam sholat. Iya. Iya. Imam sholat maghrib, isya, subuh. Nah, itu aja. Lanjut. Apa ya? Jadi gimana menurut Anda tentang labeling soleh kata diri Anda ini? Kalau saya pribadi merasa tertekan gitu Tertekan. dalam diri saya. Iya. Kenapa saya dikatakan soleh? Padahal nyatanya saya tuh bukan soleha, bukan soleh pak. Soleha, soleh. Iya, soleh. Udah benar, Kenapa bukan soleha? udah benar bukan soleha, Iya. tapi soleh. Iya, betul. Jadi tidak soleh banget gitu. Saya tuh kadang di belakang setelah imam kan, karena itu biasa bermaksiat. Oh, jadi merasa iba Ya, gitu. betul. Merasa tidak enak gitu Tidak, disebutkan soleh sama Betul masalah sekali. Itu yang saya merasa Tertekan tertekan banget gitu. ya. Kan. Tapi kadang ada juga sih orang yang dikatakan soleh, justru dia itu semakin semangat dalam semangat, berbuat ya. solehnya gitu loh. Tapi Jadi memang ada juga sih tipikal orang yang kayak saudara tadi yang Iya, dibilang iya. tertekan karena kita ini mau melakukan apa-apa itu susah. Susah betul. Pasti dalam pikiran saudara ini di masa muda ini kita tuh harus mencoba semuanya. Iya.
Tidak Iya, harus iya. dalam lingkaran itu, tapi kan kita di masa muda maulah mencoba hal-hal Hal-hal baru, baru, bukan betul. hanya itu toh. Jadi tuh labeling soleh menurut anda itu cocok nggak untuk diri anda? Kalau saya pribadi sih nggak cocok. Justru labeling apa yang cocok untuk Iya. diri anda? Kalau Anda saya. sendiri ya. Apa ya? Kira-kira apa ya? Friendly. Friendly Iya, ya. friendly. Jadi saudara ini friendly. Ya, friendly Memang saya. terbuka ya ke orang-orang. Kalau saya tuh kenapa dikatakan friendly? Ya. Karena pekerjaan saya itu ada dua, Apa itu? Apa sih? imam Sama? dan ojol. Wah, Oh, ternyata Masya saudara ini. Allah. Iya. Masya Allah. Saudara ini Iya. bekerja keras sekali. Betul betul. Pekerjaan saya itu ada dua, yaitu ojol. Kenapa saya dikatakan friendly? Karena saya tuh bisa berbaur dengan apa ya? Pelanggan. Dengan pelanggan, customer. Nah, itu yang dikatakan friendly. Untuk itu saja. Jadi lanjut ke saya yang terakhir. Saya tuh diberi label sama masyarakat smart, pintar, berpengetahuan, ini itu. Jadi tuh dalam diri saya tuh merasa tertekan. Padahal saya tuh nggak bisa kalau hari-hari saya belajar, hari-hari saya ranking, hari-hari saya ini, hari-hari saya berprestasi. Saya juga mau jadi orang yang pengen istirahat, pengen cuti, pengen enak-enakan tidur, ini dan itu. Jadi tuh kayak label seperti itu selalu menuntut saya untuk berbuat demikian. Tertekan banget dalam hati tuh kayak bilang, kenapa sih harus saya kayak begini? Kenapa saya harus beli masyarakat begini? Karena satu hal lagi yang bikin saya tertekan, jangan sampai ketika saya melakukan hal yang di luar daripada smart tadi itu menjadi cerita buruk di masyarakat terhadap diri saya ini, dan itu akan menjadi cibiran-cibiran yang sampai ke mulut ke telinga orang tua saya, Menambah tekanan menambah lagi. tekanan Iya, lagi ke betul depannya. sekali. Dan itu ya kak bilang, kak ya Allah kenapa harus kayak begini? Padahal kan ini memang ya bukan mau mengeluh soal kepintaran, tapi mengeluh soal labeling yang diberikan. Please lah, Oh, kadang orang tuh ngasih label tuh kayak berlebihan. berlebihan banget. Mereka tuh berlebihan banget. Jadi tuh nggak dilihat aslinya kita tuh kayak gimana. Mereka cuma lihat luarnya kita. Jadi itu yang membuat kita tertekan banget harus berbuat seperti apa yang dilihat orang lain. Iya, kadang memang orang tuh cuma lihat hasilnya doang. Iya, kalau prosesnya prosesnya enggak. betul sekali. Orang. Luar biasa. Kadang juga saya paling nggak seneng itu yang nge-labeling saya sebagai contoh untuk anak-anaknya, karena itu bikin saya tuh dibenci sama anak-anak mereka, kayak bilang contoh itu Fajri pintar begini-begini, nanti anaknya akan membenci saya Iya. karena orang tuanya membanding-bandingkan anaknya dengan saya. Betul sekali. Itu kan itu menjadi tekanan berat untuk saya, padahal kan saya mau kita ini santai aja lah, jangan sebut saya kayak begitu, jangan banding-bandingkan saya dengan anakmu. Kita ini sama-sama, yang penting kita mau berusaha, kita bisa. Kayak gitu. Saudara bisa pintar, saudara bisa pintar, saudara bisa pintar. Kita semua bisa pintar kalau memang ada usaha. Jadi memang dari labeling ini tuh ada memang positifnya, ada juga buruknya teman-teman sekalian. Jadi untuk teman-teman sekalian, tolong dipikir-pikir lagi dalam mem-labeling orang lain. Karena label ini sebenarnya kadang tidak sesuai lah dengan orang tersebut. Ya, tidak sesuai dengan pribadi kita. Sesuai dengan realita nih. Betul. Jadi tuh teman-teman harus dipikir-pikir terlebih dahulu dalam labeling orang. Jangan langsung dianggap bilang, oh ini orangnya begini. Lihat dulu dia di belakang seperti apa. Jangan langsung kau labeling dia. Nanti jangan sampai dalam hatinya ada rasa tertekan, ada rasa iba, dan itu menjadi suatu hal yang membuat psikologisnya itu kena apa tekanan, Jadi diri tertekan, itu kayak stres. diri sebenarnya dia tuh kayak terkadang kayak nggak bisa keluar. Betul, kayak Aslinya. terkurung dalam hati tuh, terkurung diri pribadinya itu sama labelnya orang lain tadi ini. Seperti itu teman-teman sekalian. Mungkin cukup sekian ya teman-teman sekalian ya. Iya, Mungkin cukup ya. Cerita-cerita label-label kita ini terhadap orang lain. Jadi teman-teman ingat, dalam labeling orang lain, lihat dulu orangnya seperti apa betul. Jangan asal melabel orang lain. Terima kasih teman-teman sekalian. Mohon diingat ya teman-teman. Oke, kami dari kelompok pria Iya, idaman mengucapkan terima kasih banyak sudah menonton kami. Terima kasih banyak. Dan juga kepada Ibu Artina, terima kasih banyak sudah memberikan ilmu yang begitu banyak dan bermanfaat untuk kita semua. Sekian dari kami, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan jika ada kata-kata yang menyinggung teman-teman
ataupun penonton mohon dimaafkan karena kita hanya seorang manusia biasa dalam mengungkapkan isi hati kayak gitu ya teman-teman sekalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Iya, Ilaman. Hai.